Kuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Bertatalah di tengah umat-Mu. Kami menghormati-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu. Saat Kau hadir di tempat ini, umat-Mu menyembah-Mu Bapa Yahweh. Kudus, kudus nama-Mu Bapa Yahweh. Mulia, mulia nama-Mu. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Demeling Kueso di Rumah Pemuridan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah sampai pada seri kebenaran, hidup dalam pola kerajaan Allah, yaitu pola kebenaran. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana ketika kita telah dimerdekakan dan kita hidup sebagai hamba kebenaran. Artinya bahwa kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa, bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi hidup kita telah dikendalikan oleh Yesus. Hidup kita telah dikuasai oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Nah, setelah kita hidupi pola kerajaan Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran. Nah, hari ini saya mau sampaikan tentang 5 password atau 5 PIN membuka ATM Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Saudara pasti sudah tahu tentang apa fungsi daripada 5 password. Artinya bahwa tidak semua orang tahu bagaimana melakukannya itu, bagaimana menggunakan itu, sehingga itu bisa membuka pintu-pintu berkat. Itu bisa membuka ATM Bapa kita di sorga. Saya lebih mudah menggunakan kata ATM karena saudara pasti akan mengerti bahwa ATM itu kegunaannya apa, adalah mempermudah kita untuk bisa melakukan transaksi uang, untuk bisa mentransfer uang, atau untuk bisa mengakses apapun. Saudara bisa beli pulsa, data, token, saudara bisa belanja apapun. Nah, di ATM sudah banyak menu-menu yang sudah tersedia, dan saudara bisa melakukan itu dengan gampang, dengan mudah. Hari ini kita akan belajar apa itu 5 PIN, 5 password. Nah, hari ini firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai pada ayat yang ke-12. Demikian kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Haleluya, haleluya.
saudara, yang menjadi 5 password untuk dapat membuka ATM Bapa kita di sorga. Ayat 11 dan ayat 12b. Yang pertama dikatakan, berbahagialah kamu. Wow. Ayat ini diawali dengan kata bahagia. Kata bahagia di atas daripada gembira. Kata bahagia ini lebih daripada kebanggaan. Artinya bahwa orang Kristen harus berbahagia. Pertama, kalau kita dicela. Ini password pertama yang saudara harus pegang. Saudara, ada orang yang suka sekali mencari-cari kesalahan kita. Ada orang yang suka sekali mencari-cari kekurangan kita. Itu namanya mencela. Ada orang yang suka sekali menyelidiki tentang masa lalu kita. Makanya saudara, kita nggak boleh cerita sembarangan kepada orang lain yang mulutnya bocor. Kita nggak boleh sembarangan menceritakan privasi kita kepada orang yang nggak bisa menjaga privasi kita. Itu sebabnya saudara, berbijaklah untuk terbuka dengan orang. Saudara, baik kalau kita menceritakan tentang masa lalu kita dengan pengertian bahwa kita sedang mempermalukan iblis. Tapi ingat, tidak hanya politik terjadi sebuah manuver, tetapi setan bisa bermanuver atas hidup kita. Dia bisa memegang segala masa lalu kita. Dan pada satu titik di mana saudara dalam pergumulan, saudara dalam keadaan lemah, disinilah iblis bermanuver atas hidup kita. Caranya apa? Iblis akan mengintimidasi kita. Iblis akan membuka aib kita. Iblis akan mempermalukan kita dengan lewat mulut-mulut orang yang bocor, lewat orang-orang yang tidak bisa menjaga rahasia kita. Hati-hati di pintu ini. Tetapi hari ini, lewat saudara dan saya dicela, ini adalah salah satu password yang akan nanti terbuka, akan membuka ATM Bapa kita di sorga. Dan kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Yang kedua, password yang kedua, dikatakan apa? Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena Kristus, karena kebenaran. Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ketika orang mencela kita, ketika orang membenci kita, ingat baik bahwa orang itu sesungguhnya tidak hidup di dalam pola kebenaran. Sesungguhnya orang itu tidak memiliki kebenaran. Artinya orang ini Kristen. Orang ini Kristen tapi Kristen agamawi. Dia ini Kristen tapi Kristen KTP. Dia ini Kristen tapi Kristen budaya. Kristen yang sesungguhnya adalah Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus secara langsung. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus secara langsung, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dirombak oleh Kristus, dirombak oleh Roh Kudus, dan dibangun pola kerajaan Allah, sehingga kita dapat hidup bukan dengan pola duniawi, bukan dengan pola setan, tapi dengan pola kebenaran. Itu sebabnya saudara-saudara nggak perlu takut, nggak perlu kecewa, nggak perlu balas dendam. Ketika saudara menemukan ada orang-orang yang mencela saudara, yang menganiaya saudara, ini password yang kedua, ini PIN yang kedua, yang bisa membuka ATM Bapa kita di sorga. Dan berkat-berkat Bapa di sorga akan terbuka mengalir atas hidup kita. Saudara bisa katakan amin. Yang ketiga, apabila engkau difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Wow, bukankah fitnah itu lebih jahat daripada membunuh? Saudara, ada orang yang saudara temukan memfitnahkan sesuatu yang tidak saudara lakukan. Saudara, ada orang yang memfitnahkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Ada orang yang saudara bisa temukan memfitnahkan saudara sesuatu yang saudara tidak lakukan. Saudara mungkin melakukan hal yang baik,
tapi dia memfitnahkan sesuatu yang jahat. Ingat saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita, orang-orang yang hidup di dalam pola kerajaan Allah, yaitu pola kebenaran, saudara akan sangat dekat dengan 3 password ini. Dicela, dianiaya, difitnahkan. Ini adalah makanan yang setiap hari dinikmati, dikecap bagi setiap orang-orang yang hidup di dalam pola kerajaan Allah. Karena itu saudara nggak perlu kaget ketika saudara dicela, saudara dianiaya, difitnah. Banyak rasul-rasul dianiaya, banyak gereja mula-mula dianiaya, banyak orang Kristen di bumi ini dianiaya. Bukankah firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa semua perbuatan-perbuatan demikian, semua mental yang demikian berasal dari setan? Karena sejak mula setan adalah pembunuh. Yohanes 8 ayat 45 kalau tidak salah, dikatakan bahwa setan itu adalah pembunuh. Itu sebabnya setan ingin membunuh setiap semangat orang Kristen. Setan membunuh setiap kerinduan orang-orang percaya untuk beribadah dan dibangun di dalam pola kerajaan Allah. Yang keempat, pin yang keempat, untuk menghadapi semua ini, saudara harus hadapi dengan apa? Sukacita. Dikatakan apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah. Roh Kudus yang ada di dalam kita, kebenaran yang ada dalam kita, kebenaran itulah yang memenuhi hidup kita. Kebenaran itulah yang bekerja di dalam hidup kita, sehingga apapun celaan kita, apapun penganiayaan, apapun fitnaan terhadap hidup kita, kebenaran yang ada dalam hidup kita yang mampu memenuhi kehidupan kita untuk bersukacita, untuk tidak putus asa, tetapi kita punya sukacita yang melimpah-limpah, sehingga tidak ada harapan kita di dalam Kristus yang mengecewakan. Yang kelima, bergembiralah. Tanpa sukacita, saudara tidak akan memiliki semangat hidup. Gembira itu bicara tentang semangat hidup. Gembira itu bicara tentang gairah hidup. Saudara tidak akan punya gairah hidup. Saudara nggak akan punya masa depan kalau saudara nggak punya kebenaran yang menjadi sukacita atas hidup kita. Ayat 12 terakhir dikatakan 5 password ini, 5 pin ini. Dikatakan apa? Sebab upahmu besar di sorga. Sebab upahmu besar di sorga. Inilah yang saya maksud ATM Bapa kita di sorga, yaitu upah yang besar. Kalau ATM di bumi, saudara bisa ke Indomaret, saudara bisa ke pinggiran jalan, di situ ada mesin ATM. Terkadang kalau kita mengambil uang atau kita melakukan transaksi lain, terkadang ada masalah. ATM di dunia ini memiliki keterbatasan, tapi ATM Bapa kita di surga tidak memiliki keterbatasan, dan tidak ada sejarah ATM Bapa kita di surga kehabisan stok. Dia tidak pernah habis. Itu sebabnya hari ini, kalau engkau mengalami 5 password ini, ingatlah bahwa engkau harus mengalami 3 ini. Mengalami 3 ini. Karena, maaf, engkau harus mengalami 5 pin ini, 5 password ini. Karena dengan 5 ini, saudara dapat membuka ATM Bapa kita di surga. Dan berkat-berkatnya mengalir. Berkatnya tidak hanya materi uang, tetapi dia akan memenuhi saudara dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kasih-Nya yang melimpah-limpah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Selamat mempraktekkan. Saudara mengalami ATM dari Bapa di sorga. Saudara akan mengalami berkat-berkat yang melimpah. Mulai dari sekarang, apapun yang terjadi, 5 password akan dapat membuka ATM Bapa kita di surga. Saudara akan menikmati. Selamat
mempraktekkan dan mengalami berkat-berkatnya. Sampai ketemu di lain waktu. Saya Pastor Remeling Kueso pamit undur dari hadapan saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa. God bless you all. Shalom.